Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, hari menangnya Dharma di Tegal Kurusetra, melawan Sangkala Tiga, melawan para adharma. Budak Kliwon Dungulan, hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, memuja yang widiwasa. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Pemirsa ITV Napi Orti, semoga semua dalam lindungan yang widi. Beberapa menit ke depan, Anda akan kami ajak mengikuti tayangan ekstra Breaking Point menu teranyar ITV Channel 3 Jembatan Pencerahan. Tayangan berupa tontonan, bercerita tahanan dan memberi tuntunan untuk kita semua seputar Hari Galungan Kuningan di tengah pandemi. Saya Diah Parisya, inilah pilihan tos ekstra kali ini. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura Dewa, memuja yang widiwasa, agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Hari suci Galungan, mari kita sembahyang di Natar Pura High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. agar selalu bersana di dalam jiwa raga. Hari suci Teman-teman high school, biasanya perayaan Kuningan identik dengan Tamyang Kolom. Seperti Galungan identik dengan Penjor. Namun kali ini kita akan mempraktekkan Nanding Banten Selanggi untuk dihaturkan kepada para leluhur yang turun dari kayangan pada saat Tumpeng Kuningan. Banten Selanggi adalah bagian dari sodan dirangkai dengan wadah sejenis celekontong disebut tebong. Bagaimana cara pembuatannya? Mari kita lihat lokakaryanya. Celekontong atau tebong yang sudah jadi seperti ini. Mari kita tanding. Pada hari suci Kuningan akan kita temui Banten Selanggi. Banten Selanggi adalah sejenis sesajen yang terdiri dari dua buah jejahitan selanggi. Satu di antaranya berisi nasi putih sedangkan yang lain berisi nasi kuning dan masing-masing disusuni kacang, sesaur, telur dadar, ikan laut, kegorengan, sambal, dan garam. Kedua selanggi ini dialasi dengan sebuah taledan bersih perlengkapan seperti pada tebok. Hanya saja, lauk pauknya dijadikan satu tangkik, tidak memakai penggeresikan atau pesucian, tipat nasi, dan wayang-wayangan. Umumnya selanggi ini dipergunakan pada pelinggih-pelinggih di atas tempat tidur dan yang setingkat. Ada juga yang dibuat dari daun nangka, bentuknya lebih kecil. Demikian pula perlengkapannya lebih sedikit dan dipergunakan untuk binatang. Filosofi dari Banten Selanggi adalah simbol dari kekuatan Sang Hyang Tripurusa yang berarti Satyam, Siwam, dan Sundara, yaitu menganugerahkan keteguhan iman, kesucian, dan kemakmuran kepada umat manusia. Banten Sodan dilengkapi selanggi untuk Tumpeng Kuningan sudah selesai. Semoga bermanfaat untuk kita bersama. Kami anak-anak high schooling mengucapkan selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Du 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 du.
Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, kata-kata. Manacika adalah wacika, adalah kayika yang ditarik sudah. Lalu wacika adalah manacika, adalah kayika yang diucapkan. Dan kayika adalah manacika, adalah wacika yang dilaksanakan. Berpikir adalah berkata untuk berbuat dharma. Berkata adalah berpikir dan berbuat berdasarkan weda. Dan berbuat adalah berpikir dan berkata untuk kebenaran. Saya Diah Parisia, Hindu Dharma bercahaya. Manacika wacika kayika, berpikir berkata berlaksana. Sadarkah kita bahwa akhir-akhir ini kita dihadapkan pada dua kutub pilihan yang genting, memuja kebebasan atau menjaga kesehatan. Tapi apapun pilihan Anda, awalnya adalah waspada, hati-hati, kompromi untuk adaptasi. Beradaptasi adalah intuisi, naluri untuk berkreasi, energi untuk tetap eksistensi. Saya Yoga Segara, Hindu Dharma bercahaya. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 Menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa ITV Napi Orti, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Kita jumpa lagi di 5 Menit Ngopi Esko, ngobrol inspiratif, exploring, sharing, dan coaching. Di kedai Ngopi Esko kali ini kita sedang ditemani Pak Dayu, seorang penulis warta. Nah, mendekati Kuningan ada baiknya kita mendaulat mantan penjuru agama ini untuk mengobrol hal yang paling sedikit dibicarakan, Hari Kuningan. Seperti apa bincang-bincang kita saksikan setelah pesan berikut ini. Acara ini disponsori oleh Butik Buku Hindu, Altarnya Pustaka Dharma. Pemirsa ITV, kita kembali di kedai Ngopi Esko. Pak Dayu, Napi Orti. Mas Tenggara dia, becik-becik ya. Seperti pengantar tadi, para pemirsa sudah menunggu nih Pak, hal yang Iya. sangat sedikit dibicarakan orang, Hari Kuningan. Seperti subjek penyerta terutama dalam penyebutan Hari Suci Galungan dan Kuningan. Kuningan nih hampir tak pernah mendapat porsi lebih dalam pembahasan. Oh benar seperti itu Pak? Iya deh, ini terkait dengan Galungan dan Kuningan, tapi kalau kita melihat ucapan perayaan itu dalam satu rangkaian sebenarnya, Rahajang, Galungan, dan Kuningan seperti itu. Apakah porsinya kurang dan lebih kita bandingkan, tapi sebenarnya dalam agama Hindu kan hari raya ini kan siklik dia sifatnya, dia sistematis. Pertemuan Saptawara, Pawukon itu dan Triwara itu siklik, dia bersifat siklus. Namun yang menyebabkan dia porsinya lebih besar kecil, kita mengenal konsep Kanista, Madhya, dan Utama di dalam melakukan upacara dimaksud. Hari Raya Kuningan ini kan rangkaian Galungan, tapi sejatinya adalah sebuah harmoni di sana, Galungan dan Kuningan. Tapi porsi dan lebihnya itu tergantung dengan desa Kalapatranya, tadi ada Kanista, Madhya, dan Utamanya, dan juga ada beberapa tradisi lokal yang memang memporsikan hal ini perbedaan. Nah inilah Hindu yang sifatnya sangat universal dan sangat fleksibel sekali dia. Ya. Kalau hari Galungan itu kan adalah hari kemenangan Dharma Pak. Lalu hari Kuningan itu sebagai hari apa nih? Hari Raya Kuningan kayak gini ya. Raya Kuningan kalau di teks Sundarigama sudah disebutkan bahwa sanis cara kliwon Kuningan yoga nira batara Mahadewa kairing antuk para dewata kabeh pitara. Kemudian yang menjadi jelas di sana di dalam teks Sundarigama itu adalah
amaweh wara nugraha, amaweh wara nugraha, amarta ri jana pada. Bahwa di sana ada amaweh wara nugraha, amarta kahuripan, bahwa hari raya Kuningan ini sejatinya adalah hari raya mengenai kesejahteraan, kemakmuran, kesuburan. Itu hari raya Kuningan intinya di sana. Sehingga hari raya Kuningan ini sebenarnya hari raya berhubungan dengan kesejahteraan itu dia. Nah, dia selalu ingat nih Pak yang sering Bapak katakan, ada mitos, lokos, dan logos nih Pak. Yeah. Bagaimana mitos hari Kuningan ini yang selalu bergandengan dengan galungan? Ya, kalau melihat mitosnya hari raya Kuningan, Galungan juga punya mitos tersendiri, tapi Kuningan juga ada mitologinya. Kalau mitologi Kuningan yang kita dengar tutur tetua kita juga di dalam teks Hindu juga kembali lagi kepada Sundari Kama disebutkan bahwa Ajasira, kan itu Ajasira, Angarcana, Patalasing, Dauhro. Patalasing Dauhro itu maksudnya di saat tajeng surya, di saat kalau kita jamkan itu di saat jam 12 lah sebelumnya. Dauhro, Patalasing Dauhro, Amaring, para dewata ring sunya loka, ring sunya loka, kembali para dewata itu ke sunya loka. Maka dari itu mitos ini sangat kental, bahkan menjadi laku umat sedharma di saat perayaan ini tidak lewat dari tengah hari, kan seperti itu, dari jam 6 pagi bahkan ini hari sudah melakukan hari raya Kuningan itu sendiri. Itu mitos Kuningan. Kalau merujuk kepada mitologi keagamaan, hari suci keagamaan itu semuanya punya mitologi, tapi Kuningan itu yang kuat di umat sedharma khususnya agama Hindu. Nah Pak, sebagai closing statement nih Pak, poin apa yang harus dilakukan umat untuk melaksanakan tumpak Kuningan ini Pak, terutama di saat pandemi seperti sekarang? Ya, ini situasinya pandemi dia, ya benar. Apa yang patut kita lakukan kalau melihat Kuningan, hari raya Kuningan ini kan kuning dan uning Pak. Kuning itu simbol dari Mahadewa. Maka tadi disebutkan pemujaan Yoganira Batara Mahadewa. Mahadewa itu adalah kesejahteraan. Maka dari itu di saat pandemi ini kita diuji masalah kesejahteraan kita, kemapanan sandang, pangan, dan papan kita, boga, paboga, dan pariboga kita dalam agama ini harus diuji. Maka dari itu kuning itu adalah simbol kesejahteraan, disimbolkan dengan yang dipuja adalah Dewa Mahadewa. Kemudian yang kedua, uning. Uning itu tahu, ilmu pengetahuan. Maka dari itu tiada bukan dan tiada lain lagi untuk sejahtera itulah kita harus uning, kita harus berpengetahuan, kita harus kuat, punya kepradnyan, punya kediatmikan, punya ilmu kawisesan dalam agama Hindu. Maka dari itu dua inilah yang patut kita lakukan dengan uning, dengan kita sejahtera. Uning dalam hal ini kita harus mampu beradaptasi, kita harus cerdas cermat, kita harus inovasi, kita harus inovatif di masa pandemi ini. Maka dari itu inovatif, adaptif, dan harus kompetitif juga di saat pandemi. Itulah yang dimaksud dengan uning dalam konteks pandemi ini. Gitu. Terima kasih Pak Dayu. Yeah. Semoga uraian ini bermanfaat untuk kita bersama. Pemirsa TV, saya Diah Parisya dan Pak Dayu mohon pamit undur diri. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3, Satyam Eva Jayanti. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa TV, kita jumpa lagi dalam seri khusus diskusi Nyanglo, renyah penuh sesuluh, seripan COVID, pandemi coronavirus. Menjadi khusus karena diselenggarakan sela-sela Galungan dan Kuningan di tengah PSBB dan protap kesehatan yang ketat. Saya Diah Parisya bersama Pak Yoga Segara, Pak Dayu, Pak Suwantana, dan Pak Suyoga. Efek domino Pankofir. Seperti apa efek rentetan buta corona? Semua akan terjawab setelah pesan berikut ini. Kan oleh Butik Buku Hindu, altarnya Pustaka Dharma. Tersedia buku-buku utama, adat, agama, dan kebudayaan Bali. Tersedia juga kidung-kidung surgawi, lagu-lagu liturgi Hindu, hingga gawat gita multimedia. Bapak-bapak Nabi Orti,
gampang susah, Pak. Gampang mengaitkan tapi susah untuk mencari solusinya. Efek domino Pankowir. Ini banyak sekali side efeknya, Pak, terutama untuk aktivitas keagamaan kita. Baik, kita mulai dari pengertian efek domino. Kartu mainan yang biasa dilekatkan gambling ini sering jadi pembicaraan hangat, Pak, kala terjadi bencana dan selalu membawa efek. Nah, Pak Yoga sekarang, kalau dijabarkan, Pak, istilah efek domino ini seperti apa, Pak? Singkat saja. Oke, efek domino itu kan sebenarnya adalah sebuah reaksi berantai, gitu ya. Dia menjadi satu efek kumulatif dari satu peristiwa yang menghasilkan peristiwa-peristiwa yang serupa, gitu ya. Jadi kalau analoginya seperti domino ini, jadi kalau kita deret, ada yang jatuh atau berantakan, dia akan mengakibatkan berantakan semua domino. Jadi kalau misalnya COVID-19, ya kaitan dengan peristiwa ini banyak nanti. Nah, kalau Pak Swandana, lihat ini sebagai efek akhir setelah judi atau bagaimana, Pak? Saya melihat bahwa efek itu selalu berbarengan dengan sebab, jadi dia cair sesungguhnya. Nah, kalau berhubungan dengan Pankowir ini, gitu ya. Jadi kita diharapkan untuk mawas diri, lihat ke dalam bahwa kita mesti harus siap terhadap segala sesuatu, karena setiap saat segala sesuatu bisa terjadi dan kita siap dengan efeknya. Nah, pemirsa TV, kata efek membawa saya ke Pak Penyuluh nih. Domino efek Pankowir bagi kehidupan keagamaan kita seperti apa, Pak? Ya, dia. Sebenarnya Hindu ini sudah teruji mengalami hal seperti ini, karena kalau merujuk kepada histori ya, itu sebuah evolusi yang dulu memang sudah pernah kita alami pandemi seperti ini yang disebabkan oleh virus, binatang sudah sering. Sejarah juga sudah membuktikan juga di Hindu juga sudah ada. Kemudian juga teks-teks sastra Hindu juga Rogo Sanggara Bumi itu sudah menjelaskan juga terkait dengan hal ini. Lalu bagaimana dengan Hindu? Hindu kan Sanatana Dharma. Sanatana itu agama yang berkelanjutan. Dia bukan agama final yang harus berhenti di titik ini, tidak. Baru ada pandemi dia berhenti, tidak. Tapi dia sebuah evolusi. Bayangkan misalkan dari Veda, kemudian Brahmana, kemudian Aranyaka, kemudian ke Upanishad. Nah ini, maka ada ruang jalan di agama Hindu itu, ada jalan Pravakti dan Niwati Marga. Disinilah dalam konteks ini ada agama kebersamaan, ada agama kesendirian. Satu sisi dia memang harus dalam konteks agama kebersamaan, simultan juga catur marga itu, yang prawarti marga itu juga bisa dilakukan dengan bakti dan karma. Kemudian juga dengan jalan kesendirian, utamanya niwati, dengan jalan raja dan tapa juga bisa dilakukan. Maka dari itu dalam konsep Hindu kan dan jelas sekali dalam ritual keagamaan itu kan upakara kirang, tirta pamokognya. Kemudian mantra kirang ini jenana sandi pamokognya. Artinya apa? Apabila upakara kita mengalami kendala, kemudian juga tidak air tirta, kemudian juga tidak ada mantra lagi, terakhirlah jenana sandi. Di puncaknya lah kita melakukan ke dalam diri itu sendiri. Nah itu evolusi sudah kuat. Maka dari itu Hindu selalu siap, selalu hadir di setiap apapun dia siap hadir. Pak Yoga, di ranah arsitektur, efek domino ini membawa efek yang kencang, Pak? Baik dia. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Yoga Saudara bahwa efek domino itu dia berlanjut dari satu sebab seperti yang sebelum tadi juga disampaikan oleh Pak Yahya. Jadi di tataran arsitektur juga demikian ya, karena arsitektur kan ruang wadah dari aktivitas baik di beragama, di Pariangan di situ, di Pawongan, di Pademangan. Jadi semua aktivitas itu terpengaruh, tentu saja wadahnya pasti terpengaruh, kan demikian. Terpengaruh sebagai akibat dari sebab Pankowir ini. Jadi ada tata ruang yang harus disesuaikan, tata bangunan, tata letak yang harus mengikuti protap ataupun protokol kesehatan sesuai dengan tentuan pengaruhnya nanti terhadap aktivitas atau aktivitasnya memakai daripada sebuah wadah dalam arsitektur. Jadi di situ dia pasti berubah ya, dan demikianlah arsitektur karena dia menjadi wadah, menjadi tempat segala aktivitas. Karena yang melakukan aktivitas terkena efek domino ini ya tentu bangunannya juga ruang-ruang juga disesuaikan ya demikian.
pemirsa TV pasti ingin menggali lebih dalam dari lensa antropologi, teropong kemanusiaan Pak Yoga Segara, penulis buku Jalep Catatan Lepas Kebudayaan. Nah, masuk nggak istilah ini dalam Jalepnya Bapak? Jadi selain PHK, dirumahkan, dan kini resesi ekonomi, Pak, domino effect ini memberi efek apa nih buat kita semua, Pak? Selama pandemi ini saya juga sudah banyak tulis-nulis isu-isu kecil ya, yang nanti yang bisa saya buat dalam satu rangkaian buku. Ada dua aspek gitu ya, secara individu dan secara komunal gitu ya. Secara individu tadi kan Pak Dayu bilang beragama itu kan individual juga. Misalnya di dalam tulisan ya yang sudah saya buat di kemarin, munculnya banyak manusia-manusia bertopeng hari ini gitu kan. Yang tidak jelas di balik masker ini apa gitu kan. Jadi bisa saja orang menyembunyikan ekspresi dirinya di balik masker ini gitu kan. Apakah dia nyinyir, dia senang, dia sinis, kita nggak jelas ini gitu kan. Jadi dan kadang-kadang kita terintimidasi juga. Di sana ada status juga. Iya. Jadi terintimidasi kita oleh orang lain di balik masker ini apa? Jadi banyak makna, banyak simbol di situ. Jadi hari ini ya kita berhadapan dengan manusia-manusia bertopeng yang apa di balik topeng itu ada apa? Yang kedua dari dimensi atau aspek komunalnya, kita sedang berada dalam sebuah pusaran di mana tatwa, susila, upacara itu terpengaruh semua gitu kan. Agak sedikit nakal misalnya, ada orang-orang yang merasakan senang dengan adanya COVID ini. Jadi dia tidak perlu pergi ke pura. Jadi dasarnya bagus. jadi dengan ini merasa mendapat legitimasi untuk tidak perlu pergi ke pura gitu misalnya. Lalu berkerumun juga tidak gitu kan. Jadi mengundang orang pun sekarang tidak perlu. Sehingga ada yang di efisiensi sekarang gitu kan. Jadi bagus hari ini kita melaksanakan upacara-upacara yang dulunya membutuhkan biaya besar. Bahan-bahan upacara juga menjadi berkurang sekarang. Karena orang sekarang hati-hati kan. Jangan-jangan di benda ini gitu kan ada virus itu misalnya. ini legitimasi apa gitu kan? Benar atau tidak? Ini yang perlu nanti terus akan dibicarakan, didiskusikan. Gitu ya. Terima kasih Pak Yoga. Nah, sebagai closing statement ke Pak Suwantana deh. Lalu apa yang harus dilakukan dari ranah tatwa, susila acara untuk menangkal efek domino itu? Bagaimana? Oke, tadi tertarik dengan manusia bertopeng itu ya muncul itu. Nah, secara tatwa dan susila kita boleh mengambil teks Yoga Sutra Patanjali. Di sana dijelaskan ada abhyasa, ada vairagya. Abhyasa artinya kita membiasakan dengan pankopir ini. Jadi kita dituntut untuk nanti abhyasa itu memang satu membiasakan kita disiplin dengan protap itu. Kemudian meskipun terjadi seperti ini, kita mesti harus vairagya. Kita tidak terikat dengan itu. Jangan sampai kejadian ini membuat secara individu ketakutan. Karena ini juga akan mengganggu, ya, khawatir itu nggak usah berlebihan. Jadi prinsipnya adalah abhyasa vairagya. Nah, untuk upakaranya seperti tadi sudah dibahas, jadi banyak bagaimana secara ekonomi efisien. Orang yang memang malas dia menjadi mendapat legitimasi, oh saya kan nggak usah ya jadi kan begini. Jadi banyak ya, jadi banyak kalau kita gali itu nggak akan habis. Terima kasih ya Pak Suwantana. Nah pemirsa, pankofir pandemi coronavirus sang buta corona membawa efek rentetan yang panjang dan mengubah semua tatanan kehidupan manusia, baik dari acara, tatwa, dan susila. Agak panjang durasinya kalau dibentangkan, maka kalimat pendeknya sesungguhnya ini bagian dari seleksi alam yang memaksa kita harus berhati-hati, harus kompromi, dan harus beradaptasi. Nah, kita sudahi diskusi Nyangluh, renyah penuh sesuluh kali ini. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saya Diah Parisya, Pak Yoga Segara, Pak Dayu, Pak Suwantana, dan Pak Suyoga mohon pamit undur diri. Salam damai Channel 3.
Sebentar lagi Anda akan ikuti Sundari Nada, jalinan makna di balik nada. Bintang timur lari, hari kan berganti, sang surya bersemi, mulailah semedi. Matahari tinggi, tanda tengah hari, mari tetapkan hati kembali semedi. Sang mentari pergi meninggalkan bumi, saat senja hari memuja yang Widi. Inilah sejati ajaran Weda suci, menghubungkan diri dengan Yang Widi. Inilah sejati ajaran Weda suci, Trisanya sejati 3 kali sehari. Inilah hakiki. Demikian tadi pemirsa tayangan ekstra yang telah menemani ruang dan waktu Anda. Semoga menginspirasi untuk kita bersama. Saatnya kami berterima kasih kepada para pahlawan Dharma, karena hanya dengan menonton saja Anda lah pahlawan kami yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh pelosok hati umat Islam. Saya Diah Parisya, mohon pamit undur diri. Maaf jika ada yang tak berkenan. Tatwa susila acara sebagai pilar utama Hindu Dharma. Sampai jumpa dalam tos berikutnya. Marilah semedi menyambut matahari, mentram gayatri, doa di awal hari. Marilah semedi di bawah matahari, mentram gayatri, doa di siang hari. Marilah semedi di kawah senja hari, mentram gayatri, mengakhiri hari. HiTV Channel 3, jembatan pencerahan.